Oke, sekarang kita ke judul dulu. Dari judul ini tidak ada hasil olah pikir dari peneliti. Karena begini judulnya, pemotongan upah karyawan dalam pengambilan hak istirahat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan kan memang mengatur pemotongan upah karyawan kan? Diatur atau enggak, Indah? Di Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang ini, tentang pemotongan upah karyawan. Iya, Bu. Iya, diatur ya. Kalau judulnya Indah seperti ini, iya. Artinya Indah tuh nanti tinggal copy paste aja dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ke skripsi. Karena judulnya pemotongan upah karyawan. Ini kan sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemotongan upah karyawan dalam jam istirahat gini kan udah diatur. Kalau judulnya seperti ini tinggal copy paste. Tapi kan yang mau diteliti oleh Indah adalah apakah benar pemotongan upah karyawan di PT Prima Food sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu kan? Iya, Bu. Iya kan? Berarti di sini Iya, Bu. pelaksanaan pemotongan upah karyawan. Pelaksanaan pemotongan upah karyawan. Pakai PT Prima Food-nya, Bu ya? Harus. Pelaksanaan pemotongan upah karyawan. Iya. Ya. Iya, Bu. Pelaksanaan pemotongan upah karyawan PT Prima Food PT Prima Food Internasional. Nah, dalam pengambilan hak istirahat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini bukan maksudnya Indah, mau neliti ini. Iya, Bu. Nah, Iya, ini iya. tepat judulnya. Oke, Iya, pelaksanaan pemotongan upah karyawan. Jadi sekalian, seperti apa bab 2-nya? Indah waktu pembekalan skripsi datang nggak? Zoom meeting juga itu? Iya, Bu. Datang ya? Datang. Ya, coba waktu Ibu kasih pembekalan, seperti apa bikin bab 2? Apa sih yang harus ditulis oleh mahasiswa di bab 2? Batasannya apa gitu? Itu menjelaskan yang ada di judul. Betul. Menjelaskan satu persatu. Ya. Misalnya seperti ini, pelaksanaan pemotongan upah, maka menjelaskan terkait pemotongan upah itu apa, terus pengambilan hak istirahat, dan menjelaskan tentang undang-undang. Ya, berarti kan di sini yang jadi variabel bab 2-nya adalah pemotongan upah Bab 2. karyawan. Ini variabel 1 yang harus dijelaskan di bab 2. Ini. Jadi nanti ketika di subbab bab 2-nya tinjauan umum tentang pemotongan upah karyawan. Ya kan? Terus ada subbabnya. Pengertian upah. Nah, nanti di situ Indah nulisnya apa sih bedanya upah, gaji, honor. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini pakai istilah apa?
upah, gaji, honor, atau ada yang lain? Gaji kalau di ketenaga kerjaan. Nah, kenapa memakai Kalau di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan kenakan gaji, kalau di mana? Ibu sinyalnya hilang. Halo? Halo, iya Bu. Ya. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan pakainya istilah gaji. Iya. Ya, kalau upah? Berarti judulnya gaji ya Bu? Loh, gimana sih yang meneliti kan beda? Iya, di ini Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ya. Di situ baru memakai upah. Nah, itu diterangkan di bab 2. Kalau di Undang-Undang Kerjaan pakai istilahnya gaji. Kalau di PP pakai istilahnya upah. Nah, untuk karyawan PT Prima Food pakai istilah apa yang benar? Kan perbedaannya pasti ada tuh upah sama gaji sama honor, gitu kan? Iya, Bu. Terangkan di situ tuh di subbabnya perbedaannya apa. Setelah itu subbab yang lain adalah karyawan. Pengertian tentang karyawan. Karyawan ini kan macam-macam. Ada lista karyawan, ada pegawai, ada buruh, ada tenaga kerja. Karena Indah mengacunya ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, otomatis Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kan pasti ada PP-nya, peraturan pelaksana. Ternyata PP juga beda istilahnya. Iya. Ya kan? Itu baru satu PP tuh yang tadi Indah sebutin tuh. PP nomor berapa itu yang dia pakai istilah upah, padahal di Undang-Undang Kerjaan pakai istilahnya gaji. Seharusnya kan PP justru ngikutin undang-undang. Itu nanti Indah analisa tuh di bab 4 tuh. Kok bisa beda? Gitu kan? Konsekuensi hukumnya apa kalau beda upah sama gaji? Atau upah sama honor, atau gaji sama honor, kan gitu. Tapi karena di PP-nya yang Indah pakai ini, PP-nya menyinggung upah, ya udah perbandingan upah dengan gaji. Itu di bab 4-nya, tapi di bab 2 Indah harus jelaskan itu. Upah itu apa? Gaji apa? Honor apa? Beserta konsekuensi hukumnya. Berarti kan beda tuh hak dan kewajiban. Kalau haknya berupa gaji, kewajibannya beda sama hak berupa upah. Kewajiban hak mendapatkan gaji beda dengan kewajiban untuk mendapatkan upah, gitu kan? Nah kan beda-beda. Nah terus menjelaskan karyawan. Ini jadi satu variabel ya, tapi penjelasannya di subbab dipisah-pisah. Upah tuh apa? Nah terus yang dijelaskan lagi karyawan. Apa bedanya karyawan, pegawai, buruh, tenaga kerja? Oh, kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan beda. Karyawan itu terbagi dua misalnya. Ada karyawan tetap, ada karyawan tidak tetap. Misalnya, ya. Nah, itu Indah harus tahu betul di Undang-Undang Ketenagakerjaan istilahnya pakai apa. Lihat lagi PP-nya. PP kan peraturan pelaksana. Nggak bisa nih Undang-Undang Ketenagakerjaan dilaksanakan kalau nggak ada PP. PP itu kan petunjuk teknis dan juklak dan juknisnya, ya kan? Pelaksanaan dan teknisnya kan di PP. Nah, ya Bu. Ini apa nih bedanya? Karyawan, pegawai, buruh, tenaga kerja. Kemudian jelaskan PT Prima Food Internasional ini company profile-nya. Nah, ya, ini berarti bab yang baru. Bab baru ya. Yang nomor 2 ya. Di bab 2
Ada bab 2 kan subbabnya adalah pemotongan upah karyawan. Terus ada subbab-babnya adalah upah, dijelaskan dulu perbedaannya karyawan, dijelaskan dulu. PT Prima Food Internasional adalah subbab juga. Nah, dalam subbab ini ada anak-anaknya. Apa aja? Sejarah terbentuknya atau sejarah berdirinya PT Prima Food Internasional. Gitu kan? Terus Iya, Bu. nanti subbab anak-anaknya lagi nih. Lokasi PT Prima Food Internasional. Anak-anaknya lagi. Hak dan kewajiban antara PT Prima Food Internasional dengan karyawan. Hak dan kewajiban karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap pasti berbeda. Ya. Nah, itu dijelaskan bahwa di PT Prima Food Internasional tidak ada karyawan tetap. Tidak ada karyawan tidak tetap misalnya. Tidak tetap. Ini kan harus diteliti sama Indah. Iya. Atau misalnya PT Prima Food Internasional ada misalnya 50 karyawan tetap dan 30 karyawan tidak tetap. Adapun hak dan kewajiban karyawan tetap di PT Prima Food adalah, adapun hak dan kewajiban karyawan tidak tetap di PT Prima Food apa? Jadi pembaca tahu, oh beda ya hak dan kewajibannya. Kalau hak dan kewajibannya beda, sudah pasti gajinya juga berbeda. Sudah pasti pemotongannya juga berbeda. Gitu. Ya, oke. Ya, Terus hak istirahat. Kenapa Indah nggak usah menjelaskan pengambilan? Pengambilan ini adalah kalimat umum. Ya, jadi tinjauan umum tentang hak istirahat. Ini hak istirahat ini istilah yang dipakai di undang-undang nggak? Iya, Bu. Ya. Iya. Nah, nanti ketika tinjauan umum tentang hak istirahat, dijelaskan hak istirahat itu beda dengan hak cuti. Iya. Nah, beda dengan hak apa lagi? Ya kan pasti beda nih. Ya. Hak istirahat, misalnya kalau di PT Prima Food Internasional beda antara karyawan tetap dengan tidak tetap. Nah, ini kan Indah neliti, gitu kan? Di sini meriset hak istirahat karyawan tetap, karyawan tidak tetap sama enggak? Oh, ternyata beda. Kalau hak istirahat karyawan laki-laki dengan perempuan, beda enggak? Beda juga. Nah, itu dijelaskan tuh di subbab-bab. Nah, ya. Jadi di sini sudah memberikan informasi kepada pembaca. Ya. Ya, fokusnya adalah hak istirahatnya di PT Prima Food Internasional, karyawan, jenis-jenis karyawan di PT tersebut, pemberian upah gaji, honor di PT tersebut, gitu ya. Nah, iya, Bu. Kemudian yang terakhir dalam bab 2-nya adalah menjelaskan ini. Kenapa harus dijelaskan? Ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Nah, nih. Subbab yang berikutnya adalah tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenapa harus dijelaskan? Karena kita tidak boleh melupakan sejarah hukum. Setiap undang-undang pasti ada latar belakang terbentuknya.
Setiap undang-undang terbentuk pasti karena ada konflik di masyarakat, hukumnya belum ada, baru dibuat. Nah, ini pasti ada sejarahnya nih. Sebelum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ada nggak yang lama? Kayaknya ada, Bu. Ada. Nah, itu disebutin. Kenapa? Undang-undang lamanya juga ya? Hah? Kenapa? Secara undang-undang lamanya juga dijelaskan ya, Bu ya? Nggak usah dijelaskan, undang-undang lama nggak perlu dijelaskan, tapi kita tidak boleh melupakan sejarah. Jadi nanti kalimat yang dibuat adalah sebelum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur oleh Undang-Undang Nomor sekian tahun 1998 misalnya. Di mana karena ada permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang tidak diakomodir dalam undang-undang yang lama, maka pemerintah membentuk undang-undang yang baru. Indah boleh sebutkan itu. Di bab 3. Itu di bab 3 ya, Bu? Bab 3 kan hasil penelitian. Sebutkan apa yang tidak diatur di undang-undang yang lama, tapi di undang-undang yang baru diatur. Barangkali nanti dari hasil penelitian Indah ditemukan bahwa hak istirahat ternyata baru diatur di undang-undang yang baru. Di undang-undang lama nggak ada nih tentang hak istirahat. Nah, itu kan bisa Indah analisis itu nanti di bab 4. Gitu kan? Iya. Oke. Sekarang mengenai judul dulu, ada pertanyaan nggak? Ini Bu, kan Undang-Undang 13 ini ada beberapa perubahan lagi ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 yang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga dijelaskan juga berarti ya, Bu? Ya, terkait hak istirahat ini. Undang-Undang Cipta Kerja kan dalam pasal-pasal tertentu menganulir apa yang sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi supaya tidak melebar, Indah fokus pada hak istirahat. Ya, di hak istirahatnya aja. Jadi kalaupun mau memasukkan Undang-Undang Cipta Kerja, fokusnya ke hak istirahat aja. Kayak hak cuti hamil, hak melahirkan, nggak usah. Oh ya. Ya, fokus sini aja nih. Apakah di Undang-Undang Cipta Kerja dikurangi hak istirahat? Kan bisa dilihat. Ya kan? Nah, ini jadi masalah nih. Dikurangi. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya di judul? Sudah, Bu. Cukup. Ya, oke. Kita sekarang ke latar identifikasi masalah. Oh, sebentar. Kerangka dalilnya saya periksa dulu. Coba dibaca. Nih ayatnya. Bentar, Bu. Aduh, nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaram minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Hai orang-orang, artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Baik. Jadi dari kerangka dalil ini Indah sudah bisa menilai bahwa PT Prima Food
ini sudah berlaku zolim ya? Memakan Iya. harta karyawan ya? Oke. Sudah tepat ya kerangka dalilnya. Ya, Bu. Kemudian identifikasi masalah. Nih, ini nanti berubah semua ya, bab 2-nya. Iya, Kalau Bu. ini udah bener nih, tinjauan umum pengupahan, oke ya. Cuma ini subbabnya nanti, oke, pengertian upah ya. Nanti di Ditambahin. pengertian upah, nggak apa-apa, bikin aja subbabnya di sini, perbedaan upah gaji dengan, aduh jadi berubah deh. Nah, ya nanti sesuai sama anak-anaknya bab 2. Terus ya coba sambil Ibu nyari identifikasi masalahnya. Kan Ida sudah ikut pembekalan. Bagaimana cara menulis identifikasi masalah? Bentar, ini hilang lagi tadi. Oke. Seperti gimana caranya membuat identifikasi masalah? Mengambil poin-poin permasalahan yang dibahasnya, Bu. Ya, Yang ngambilnya bertentangan dari judul. Ini dirubah ya, di judulnya nih. Nih, identifikasi masalah. Gimana caranya mengambil identifikasi masalah? Sangat gampang. Tinggal lihat latar belakang masalah. Latar belakang masalah kan sebelum identifikasi masalah. Ya, Di Bu. mana kalimat negatif di latar belakang masalah, disitulah dituangkan di sini dalam bentuk pointer. Makanya dia 1, 2, 3. Kalau di latar belakang masalah kan bentuknya narasi, cerita. Nah, kalau di identifikasi masalah, pointernya aja. Dan tidak boleh sama kalimatnya dengan latar belakang masalah. Kalimatnya harus berbeda, walaupun maksudnya sama. Sudah diajarin di MPH ya, paraphrasing namanya. Iya, Bu. Nah, coba kita lihat, ini negatifnya ada nggak nih? Pemotongan gaji karyawan akibat ketidakhadiran dalam pengambilan hak istirahat mingguan terhadap pekerja dengan undang-undang. Nah, ini aja udah beda nih, karyawan sama pekerja. Iya. Ini yang benar yang mana? Satu aja pakai istilahnya. Iya, Bu. Pekerja. Pekerja ya? Iya, Ya, Bu, pekerja. Salah. kadang gini, kita ini kan lagi nulis karya ilmiah. Maka walaupun di masyarakat ada istilah yang lebih populer, tapi karena kita nulisnya karya ilmiah, kita pakai istilah yang digunakan di undang-undang. Kita nggak boleh keluar dari undang-undang, kecuali selagi nulis berita, kita jurnalis nih. Gitu kan, kita jurnalis, mau nulis berita, karena kita jurnalis, kita pingin tulisan kita itu menarik perhatian pembaca. Jadi kita pakai istilah yang populer di masyarakat nggak masalah. Tapi kalau karya ilmiah, betul-betul harus ada rujukannya. Termasuk pemakaian istilah. Istilah ini harus ada rujukannya. Ini kok pakai istilah karyawan, bukan pekerja? Oh, karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan pakai istilahnya karyawan. Ini nanti sidang skripsi ditanya. Gitu. Kok di sini karyawan, di bab 2 pekerja, di bab 3 pegawai? Gitu. Ini peneliti gimana? Dasarnya Anda pakai istilah karyawan di bab 2, dasarnya Anda pakai istilah pekerja di bab 3, di bab 4 pakai istilah pegawai, pegangan Anda apa? Lah, kita kan dasar hukum. Iya, Bu. Iya.
Saya pakai istilah pekerja, Pak. Kenapa? Karena di masyarakat terkenalnya itu pekerja, nggak bisa. Karena kita bukan nulis berita, kita belum dalam hal ini menulis skripsi kapasitas kita sebagai akademisi. Akademisi itu tidak mengikuti popularitas masyarakat. Akademisi itu apa adanya kalau neliti. Undang-undang bilang pekerja, ya sudah, kita pakai istilahnya pekerja. KUH pidana pakai istilah gendak, pakai istilah perzinahan, ya udah kita pakai istilahnya perzinahan, bukan pakai istilah perselingkuhan. KUHP tidak mengenal istilah perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah bahasa yang populer di masyarakat. Gitu. Ya. Jadi ikut undang-undang ya, Indah ya. Pakai istilah apapun istilah itu, mau upah, mau gaji, mau pekerja. Oke, yang kedua. Ini juga maksudnya apa nih? Ibu nggak ngerti nih. Yang satu. Pakai bahasanya Indah coba. Iya, jadi pemotongan upah dikarenakan ketidakhadiran pada saat mengambil hak istirahat mingguan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, itu kenapa yang tidak sesuainya di belakang? Di depannya harusnya. Ini SPOK-nya nggak jalan nih. Subjek, apa yuk SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, ya, ikut Bu. PUEBI. Sekarang kita bukan EYD lagi, PUEBI. Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. SPOK tetap ya? Iya, Bu. Baik. Gimana nih kalau ikut SPOK yang benar? Subjeknya karyawan. Predikatnya pemotongan ya, Bu. Ini kan Indah mau neliti tentang pemotongan gaji karyawan kan? Iya. Iya, berarti subjek kan pemotongan gaji karyawan. Pemotongan gaji karyawan akibat ketidakhadiran dalam pengambilan hak istirahat mingguan tidak sesuai dengan Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Udah selesai. Oh iya, iya, Bu. Ya, ini istilahnya mau ke Blok M muter-muter dulu lewat Kebon Jeruk, habis dari Kebon Jeruk ke mana dulu baru nyampe ke Blok M. Padahal ada jalan yang lebih ringkas. Tidak sesuai. Yang kedua, tidak terlaksananya, ini nanti betulin ya. Iya, Bu. Oke. Yang kedua, tidak terlaksananya kewajiban pemberian upah terhadap pekerjanya. Pekerjanya siapa? Dalam pengambilan hak istirahat. Nah, lo ini muter-muter juga nih. Ini maksudnya apa nih? Coba jelasin. Jadi pemberian upah PT Prima Food terhadap pekerjanya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kewajiban PT Prima Food pelaksanaan pemberian upahnya. Bedanya apa sama yang satu? Apa ya? Yang satu lebih ke pemotongannya, itu tidak sesuai. Yang nomor 2 itu, jadi lebih ke kan ada hak dan kewajiban pengusaha. Nah, itu kewajiban si pengusaha itu tidak terlaksana, tidak sesuai dengan undang-undang. Yang tidak sesuai dengan undang-undang apa? Kewajiban pengusaha untuk memberikan upah yang sesuai. Ini sebetulnya kan sama aja ya, nomor 1 sama nomor 2 ya. Yang nomor 1 kan gaji karyawan dipotong. Ibu, sinyalnya hilang, maaf. Ya, halo? Halo, tes. Waduh, bentar. Nah,
Sekarang udah jelas belum? Halo? Halo? Oke, saya matiin video aja ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang pertama ini kan pemotongan gaji karyawan. Yang kedua itu pemberian upah. Nah, pemberian upahnya itu tidak sesuai karena sudah dipotong oleh hak istirahat mingguan. Gitu ya? Iya. Oh, kan sama aja nih. Jadi itu kan yang pertama pemotongan upah. Kedua itu pemberian sebentar, Bu. Jadi kewajiban lebih ke ini sih, Bu, pemberian upahnya yang tidak sesuai karena melebihi dari yang diatur undang-undang. Melebihi yang diatur undang-undang? Iya, kayak di undang-undang kan tidak boleh melebihi dari 50% gaji. Nah, di sini pengusaha melakukan pemotongan upah melebihi dari 50% gaji. Iya. Ini kan yang nomor 1 juga gitu. Pemotongan gaji karyawannya lebih dari 50%. Kalau nomor 1 lebih ke ini, Bu, pemotongan gajinya akibat ketidakhadiran. Sedangkan dalam undang-undang itu diatur bahwa ketidakhadiran pada saat mengambil hak istirahat mingguan, pekerja berhak atas upah penuh. Jadi tidak boleh dilakukan pemotongan gaji gitu. Nah, kalau yang nomor 2 itu lebih ke pasal berapa ya tadi? Bentar, Bu. Pasal 22 ayat 4 PP nomor 8 tahun 1981. Yang nomor 2 ini tidak sesuai dengan PP. Iya. Ya. Berarti PP ya, Bu? Nggak usah pakai undang-undang lagi, karena pengaturan tentang pemberian upahnya diatur di PP, bukan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan? Iya, iya. Iya. Berarti pakai PP. Pakai PP ini. Yang ini gimana? Nomor 1. Nomor 1 di Undang-Undang 13. Oh, di Undang-Undang 13. Berarti yang nomor 1 tentang pemotongan gaji karyawan diaturnya di Undang-Undang nomor 13. Nah, nomor 2 kewajiban pemberian upah diatur di PP. Iya. Oke, ya memang beda berarti. Nomor 3. Penerapan hukum. Nomor 3. Sebentar.
Ya. Ya, Bu. Yang ketiga, penerapan hukum yang kurang maksimal terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut oleh pihak yang berwenang. Nah, coba dijelaskan ini. Itu karena dari hasil wawancara dengan pekerjanya terkait permasalahan ini sudah pernah melakukan komplain ke pihak perusahaan dan sudah sampai ke tahap apa ya namanya sidang internal gitu antara perusahaan pekerja dengan pihak yang berwenang setempat. Meskipun sudah terbukti bahwa dia tidak bersalah dan telah membuktikan bukti-buktinya, namun dalam pelaksanaannya si pekerja tetap mendapat pemotongan upah tersebut. Jadi penerapan apanya yang kurang maksimal? Iya, jadi penerapan hukum itu dijelaskan ini hukum apa? Undang-undang atau PP atau apa? undang-undangnya, penerapan Undang-Undang 13. Penerapan apa? Undang-undang ya, Bu. Ini kan penerapan hukum yang kurang maksimal terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut oleh pihak yang berwenang. Pelaksanaan undang-undang apa yang nggak maksimal? Penerapan apanya? Itu, Bu, dalam apa namanya PP, dalam PP ya seharusnya ada sanksi administratif bagi perusahaan dan seharusnya tidak dilakukan pemotongan upah tersebut terhadap pekerja. Namun dari perusahaan sendiri tidak mendapat sanksi administratif tersebut dan pihak pekerja tetap mendapat pemotongan upah walaupun sudah dilakukan sidang dengan pihak yang berwenang dan pihak perusahaan. Berarti ini penerapan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Penerapan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu. Bukan sih, Bu, dengan pihak yang berwenang, oleh pihak yang berwenang. Siapa pihak berwenang? Kayak perwakilan dari Disnaker setempat dengan ya itu Disnaker setempat. Oke, berarti penerapan PP nomor 78 tahun 2015 tidak dilaksanakan oleh gitu kan? Iya. Tidak dilaksanakan oleh Disnaker. Gitu. Iya. Iya, Bu. Gitu. Jadi bukan pihak yang berwenang ya, Bu, disebutnya. Disnaker itu kalau dia diminta menjadi mediator oleh PT dengan karyawan, ya dia menjadi pihak yang berwenang. Iya, berarti langsung disebut Disnaker saja ya, Bu? Iya, kalau Disnaker aja langsung. Ya, harus jelas pihak yang mau berwenangnya siapa. Rumusan masalahnya, apakah pemenuhan hak istirahat mingguan yang diambil oleh ini maksudnya pekerja.
Kalau dari kalimatnya, maksudnya adalah hak istirahat mingguan. ini karyawan PT ini ketika dia mengambil hak istirahat mingguan sudah sesuai belum dengan undang-undang gitu? Ini pemenuhan hak istirahat bagi si pekerja PT ini dalam pengambilan hak istirahat ini, apakah telah sesuai dengan undang-undang? Hak istirahat mingguan itu berapa sih? Itunya berapa? Kalau di undang-undang lama yang nomor 13 tahun 2013 itu selama 1 hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari untuk 5 hari kerja, tapi di undang-undang baru dilakukan perubahan yaitu hanya satu, yaitu selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Undang-undang baru ini apa sih? 2011. Undang-undang 11 tadi Bu yang Ciptaker. Ini Undang-Undang 11 tahun 2020. 20, ya Bu. Tentang harus ditulis kalau undang-undang tentang Undang-undang Cipta Kerja. Nah, nggak boleh nulis undang-undang doang, nggak ada tentang. Ya Bu. Tuh. Apakah pemenuhan hak istirahat mingguan yang diambil oleh karyawan kios sudah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ini udah sesuai apa belum? Belum. Jadi haknya itu hak istirahatnya tidak terpenuhi karena dia mendapat pemotongan upah, sama aja dia nggak mendapat hak istirahat mingguannya. Upahnya dipotong tapi hak istirahat mingguan nggak dapat? Iya, jadi nggak dapat. Padahal dalam seminggu dia sudah masuk selama 7 hari, 6 hari. Berarti si karyawan nggak dapat hak istirahat mingguan, kerja terus? Iya, jadi kan dalam perjanjian kerjanya si pengusaha melakukan perubahan sistem di mana pada saat mengambil hak istirahat mingguan ini pekerja diharuskan untuk melakukan absensi online, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada pekerja yang mengetahui kebijakan tersebut, sehingga mereka tidak melakukan absensi online dan pengusaha menghitung hal tersebut sebagai ketidakhadiran. Jadi dilakukan pemotongan upah. Berarti nggak ada sosial potong aja. Ya, padahal dalam absensi online-nya kadang dia full dalam 1 minggu sudah bekerja 7 hari. Kadang pada saat mengambil hak istirahat mingguan, absensinya pun sudah memenuhi 6 hari kerja sesuai dengan undang-undang. Harusnya dia tidak mendapat pemotongan upah lagi. Tapi ini dipotong upahnya? Ya, dipotong. Istirahat mingguan nggak dapat, upah dipotong. Kerja full. Iya. Ya jelas melanggar undang-undang kan? Iya, betul. Oke, yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja? Ini ya, beda lagi nih. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada kios unggah syuruk yang mendapat sanksi pemotongan upah dalam pengambilan hak istirahat mingguan tersebut? Oke. Istilah-istilah itu sesuai dengan undang-undang ya? Iya Bu, nanti diperbaiki. Kalau antara PP dengan undang-undang istilahnya beda. Ketika Indah merujuk pada PP, ikut istilah PP. Ketika merujuk pada undang-undang, ikut istilah undang-undang. Ya. Kalau PP-nya hanya menyinggung, berarti kita tetap ikut di undang-undang ya, Bu? Kalau PP-nya memakai istilah pekerja, ketika Indah merujuk pada PP, tetap pakai istilah pekerja. Kalau Indah ngomong
aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, istilah yang dipakai karyawan ya tetap pakai karyawan. Ikut undang-undang sama ikut PP. PP itu kan undang-undang juga, peraturan juga. Iya, Bu. Nanti di bab 3 dibahas saja. Antara PP dengan undang-undang tidak sinkron dalam memakai istilah. Gitu. Ini teori hukumnya pakai teori siapa ini? John Rawls, Bu, teori keadilan. Oke. Metode penelitiannya apa? Metodenya itu apa? Jenis penelitiannya ya, Bu ya? Normatif empiris. Perkembangan terbaru udah nggak pakai lagi normatif empiris. Pilihannya cuma dua. Metode normatif atau metode penelitian empiris. Empiris ya, Bu. Buku pedomannya. Ini ya. Ini nggak dipakai lagi. Berarti yang live case tadi tetap dipakai apa tidak? Mana? Live case tadi. Live case tadi itu berarti masuknya empiris, bukan normatif. Oh, berarti empiris ya, Bu? Empiris aja. Kenapa live case tadi empiris? Karena hukum itu tidak hanya dinilai dari normatifnya aja. Tidak hanya dinilai dari isi undang-undangnya saja, tapi juga dilihat bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Ya, Bu. Ini kan Indah mau meneliti itu. Iya, Bu. Ya kan? Bagaimana undang-undang dan PP dilaksanakan di perusahaan gitu. Nah, ini jadi empiris saja. Nanti Indah baca bukunya baca bukunya Dr. Junaidi Effendi dan Profesor Dr. Joni Ibrahim. Sebentar saya nyalain dulu deh. Ini ya bukunya nih. Metode MPH. Iya, Bu. Bukunya. Ini 2018 nih. Jadi kita kalau hukum tidak lagi pakai normatif empiris, tapi salah satu yang normatif atau mau yang empiris. Enggak dua-duanya. Nah, ini nanti Indah masukkan footnote-nya. Iya, Bu. Ya, ini misalnya nih di halaman saya ambil dari nah, nanti kan ada di bab 5 penelitian hukum empiris. Itu seperti apa? Objeknya apa? Kan itu. Nah, itu bisa dijadikan footnote tuh bahwa dalam penelitian hukum empiris peneliti tidak hanya mengamati apa yang menjadi isi dari aturan hukum, tidak hanya dari sisi normatifnya saja, tapi juga bagaimana pelaksanaan hukum itu di masyarakat. Gitu. Nah, itu nanti bisa di footnote di bawah. Jadi footnote-nya tidak lagi pakai buku panduan. Ini kan buku panduan nih, ya kan? Iya, Bu. Ini nggak dipakai lagi. Nanti mau kita rubah.
sumber data, ada yang mau ditanyakan, Indah? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya ke daftar pustaka. Ya, sudah selesai. Daftar pustakanya sudah benar, cuma bukunya harus ditambah ya, kurang ini. Harusnya kalau sampai bab 2 minimal itu 20 buku, tapi ini sudah ini berapa ini? 2, 10 ya? 7, 8, 9, 10. 10 jurnalnya ada 4. Ya, paling enggak kalau jurnalnya 4 berarti bukunya 16. Jadi semuanya 20 gitu. Iya, Bu. Ini enggak dipakai lagi ya. Iya. Pakai yang buku metode penelitian hukum aja nih. Yang tulisnya Dr. Junaidi Effendi dan Profesor Joni Ibrahim itu 2018 baru. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya. Ada yang mau tanya? Udah cukup? Udah jelas? Ya. Baik. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sidang skripsi atas nama Indah Purnama Sari. Indah Purnama siapa sih? Purnama Sari, Bu. Purnama Sari. Oh iya. Ya. Sidang proposal skripsi atas nama Indah Purnamasari dinyatakan sudah selesai dan revisi diberikan waktu 1 minggu setelah sidang proposal skripsi. Karena kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada saat revisi ya, Indah. Revisinya dikirim lewat WA, PDF atau dalam bentuk Word, Bu? Pakai Word aja, biar saya bisa pakai Word aja. Koreksi, ya. Oke, baik, Bu. Ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.